Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu selalu diberi ketenangan hati, kelapangan hidup, dan keberkahan dari Allah. Sebelum kita mulai, pastikan kamu menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh makna yang bisa menginspirasi hidupmu setiap hari. Hari ini, kita akan bicara tentang kenapa kita sering terjebak di masa lalu dan bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari penyesalan. Ini adalah perjalanan untuk kembali mengubah pilihan kita, berfokus pada apa yang bisa kita ubah, hubungan kita dengan Allah. Mari kita mulai. Kita semua pernah merasa terjebak di masa lalu. Merasa seperti ada bayang-bayang yang selalu mengikuti langkah kita. Seringkali, pikiran kita terjebak dalam penyesalan. Kita terus bertanya pada diri sendiri, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku dulu membuat keputusan seperti itu? Lalu, kita terus mengulang-ulang pertanyaan itu, membiarkan masa lalu terus menghantui kita. Apa yang terjadi ketika kita terus berbicara dengan penyesalan? Mungkin kita merasa tak bisa lepas dari kesalahan yang sudah terjadi. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berhenti. Setiap kali kita kembali berpikir tentang masa lalu, kita mengulang-ulang rasa sesal, dan hati kita penuh dengan penyesalan. Akibatnya, kita tidak memberi ruang untuk hal-hal baru masuk dalam hidup kita, termasuk untuk berbicara dengan Allah. Kita sering melupakan satu hal penting. Allah sudah memberi kita hari baru setiap pagi. Tiap hari adalah kesempatan baru yang Allah buka untuk kita. Namun, kita seringkali lebih memilih untuk terus berbicara dengan masa lalu daripada berbicara dengan Allah yang memberikan kita kesempatan tersebut. Mungkin kita terjebak karena merasa tidak bisa melepaskan apa yang sudah berlalu. Atau kita terus mencari jawaban di tempat yang salah. Penyesalan bisa menjadi teman seumur hidup jika kita membiarkannya. Tapi itu bukan pilihan yang sehat. Dan itulah mengapa kita harus mulai berbicara dengan Allah, sumber segala solusi dan ketenangan hati. Kita seringkali merasa terperangkap dalam penyesalan. Kita berpikir bahwa membahas masa lalu yang buruk akan membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Tapi kenyataannya, penyesalan tidak akan membawa kita kemana-mana. Hanya akan membuat kita terus berputar di tempat yang sama, terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Allah sudah mengajarkan kita dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh terlalu terbebani dengan apa yang telah lewat. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 23, Allah berfirman, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah memberi kita petunjuk untuk berhenti meratapi yang sudah lewat. Penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, dan kesedihan berlarut-larut hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan yang Allah berikan untuk hari ini. Hidup itu tentang bergerak maju, tentang menerima hikmah dari setiap kejadian dan bersyukur atas apapun yang ada. Allah membuka pintu rahmat-Nya setiap hari. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai dengan hati yang bersih, tanpa beban penyesalan. Tapi banyak dari kita yang lebih memilih untuk menutup pintu itu dengan terus memikirkan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Berhenti berbicara dengan penyesalan dan mulai berbicara dengan Allah. Dialah yang bisa memberi jalan keluar, memberi ketenangan, dan membuka pintu baru yang tidak kita duga. Allah selalu memberi kesempatan baru untuk memulai lagi, bukan untuk mengulang yang sudah berlalu. Masa lalu kita tidak bisa diubah. Tidak peduli berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyesalinya. Masa lalu tetaplah masa lalu. Jika kita terus menenggelamkan diri dalam kenangan yang tidak bisa diputar kembali, kita akan melewatkan peluang luar biasa yang Allah sudah siapkan untuk kita di masa depan. Allah mengingatkan kita dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 23
bahwa kita tidak boleh terlalu tergantung pada masa lalu. Jika kita terus memikirkan apa yang telah hilang, kita akan kehilangan peluang yang ada di depan mata. Allah membuka pintu rahmat-Nya setiap hari, dan tidak ada yang lebih baik daripada mengikuti petunjuk-Nya untuk melangkah maju. Masa depan kita sebenarnya lebih indah dari yang kita bayangkan. Tapi kita harus siap untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Jika kita terus mengikat diri pada masa lalu, kita tidak akan bisa melihat keindahan yang Allah sediakan untuk kita di depan. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan atau mengabaikan. Itu berarti memberikan ruang bagi Allah untuk menuntun kita ke arah yang lebih baik. Dengan melepaskan penyesalan dan kesalahan, kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk memulai kembali dengan semangat dan harapan yang baru. Allah berjanji akan memberi jalan keluar bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Dia selalu memberikan yang terbaik, bahkan ketika kita merasa tidak tahu arah. Melepaskan masa lalu adalah langkah pertama untuk menerima rahmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kita berhenti terjebak di masa lalu dan mulai membuka hati untuk masa depan, keheningan akan datang. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi ketenangan datang dari keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur setiap takdir kita. Saat kita memfokuskan hati padanya, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Kita sering merasa cemas, khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang apa yang kita tidak bisa kontrol. Namun, ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, kita akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Keputusan kita menjadi lebih tenang, hati lebih lapang, dan kita tidak lagi terjebak dalam keresahan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saat kita memfokuskan hati padanya, kita akan merasa diberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang. Karena kita tahu bahwa Dia yang mengatur setiap langkah kita. Ketika kita memilih untuk berbicara dengan Allah, kita membuka hati kita untuk keajaiban-keajaiban yang tidak bisa kita prediksi. Kita mungkin tidak selalu tahu jawabannya, tapi dengan tawakal kita padanya, kita akan diberikan ketenangan untuk menerima segala yang terjadi. Maka, mari kita mulai fokuskan hati dan pikiran kita pada Allah. Tidak perlu lagi mencari jawaban dari penyesalan, dari masa lalu yang tak bisa diubah. Allah adalah sumber ketenangan, dan hanya dengan menyerahkan semuanya padanya, kita akan menemukan kedamaian sejati. Saat kita benar-benar berserah kepada Allah, kita membuka ruang untuk keajaiban yang tidak terduga. Ketika kita melepaskan semua kekhawatiran dan penyesalan, dan mulai mempercayakan segalanya padanya, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Keajaiban tidak datang saat kita merasa kuat dengan usaha kita sendiri. Keajaiban datang saat kita mengakui keterbatasan kita dan meminta Allah untuk mengatur semuanya. Ketika kita menaruh semua pengharapan padanya, kita akan merasa dipenuhi dengan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh-Nya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana Allah mengatur jalan hidup kita, tapi kita bisa yakin bahwa keajaiban datang dari ketulusan hati yang berserah. Seperti Nabi Ibrahim yang membawa pengorbanannya, tapi Allah menggantinya dengan rahmat yang tak terduga. Keajaiban itu datang saat kita siap untuk melepaskan dan mempercayakan semuanya padanya. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol segala hal. Tapi pada akhirnya, Allah lah yang mengatur segalanya. Dan Dia akan memberikan apa yang terbaik untuk kita, lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Keajaiban itu datang saat kita berhenti mengatur semuanya sendiri dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Keajaiban itu bukan hanya tentang perubahan yang kita harapkan, tapi tentang kepercayaan kita pada Allah
yang lebih besar dari segala usaha kita. Allah memberi jalan keluar yang lebih indah dan tak terduga. Dan semua itu dimulai saat kita berserah sepenuh hati kepadanya. Jangan lupa, keajaiban datang saat kita mempercayakan segalanya pada Allah. Mulai hari ini, berhenti berbicara dengan penyesalan dan buka hati untuk rahmat-Nya yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.